Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Bagaimana kabar-kabar saudari sekalian? Sehat. Kita memulai. Ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Kita mulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Dirga Dinata Adaha. Ya, Abang. Perkenalkan, nama saya Surya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Soekarda Banurya. Perkenalkan, nama saya Iman Barot. Baiklah, pertemuan kali ini dinamakan konseling kelompok. Apakah saudari kalian ada yang tahu dengan konseling kelompok? Tidak. Tidak tahu. Baiklah, saya akan menjelaskan konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas permasalahan melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalah, dan memberikan masukan kepada anggota lain tentang masalah yang sedang dibahas. Baik, di sini saya sebagai pemimpin kelompok. Siapa yang mau bicara duluan? Saya persilakan. Saya, Pak. Ya, saya persilakan. Saya mau bercerita tentang masalah saya yang tidak boleh pacaran oleh orang tua saya, Pak. Ya, silakan sebelahnya. Saya persilakan. Saya ingin bertanya, Pak, tentang bagaimana tanggapan Bapak mengenai masalah tentang bermain game online yang sangat berlebihan. Menurut Bapak itu gimana sih? Saya ingin bertanya seperti begitu. Oke, kita lanjut sebelahnya. Saya Pak ingin berbicara bagaimana cara mengatasi Di bawah. malas kuliah. Baik, saya persilakan. Gini Pak, saya kan masih mahasiswa. Bagaimana cara ngatur waktu saya agar saya bisa dapat bekerja? Sementara saya masih mahasiswa. Saya selalu dimarahi orang tua saya tanpa sebab. Kenapa? Dari Bapak apa? Oke, baik. Siapa duluan yang akan dijawab? Saya, Pak. Menurut saya masalah dari saudara Dirga yang harus kita bahas, Pak. Bagaimana yang lain? Ya setuju aja. Setuju. Oke, boleh kamu ulang lagi permasalahan kamu tadi apa? Boleh Pak. Permasalahan saya itu membagi waktu antara kerja dan menjadi mahasiswa. Abang kerja jam berapa dan kuliah jam berapa? Kuliah dari pagi sampai sore, sementara kerja itu masalah nih kan, dari sore sampai malam. Apakah Tugas. tugas saudara Dirga lebih banyak daripada waktunya? Tidak banyak, hanya saja waktu istirahatnya berkurang. Oke, menurut pemahaman saya dan menurut pendapat saya, kita itu harus membagi waktu. Abang itu harus membagi waktu, bisa membedakan mana memanage waktu. Tadi abang bilang pagi sampai sore kan bekerja, ya kan? Tadi kan abang bilang pagi sampai sore kan abang nggak kerja, kan? Abang kuliah. Kan waktu istirahat kan abang kan ada. Sementara abang kerja, malam abang kerja. Itu kan sampai malam sampai sekitar jam 12 atau apa. Dan itu kan abang harus berpandai-pandai lah abang membagi waktu. Macam mana caranya pembagian waktu itu? Abang harus pandai-pandai. Kalau waktu kuliah itu waktunya istirahat, gunakanlah buat istirahat, jangan banyak main-main. Jadi sementara kan kalau kuliah itu kan ibarat kan paling nggak sih 2 kali pertemuan itu. Itu kan 2 pertemuan misalnya 2 jam, kalau misalkan 4 jam itu kan kita dari pagi sampai sore itu kan ada waktu selangnya. Ada waktu selangnya itu kan Bang. Itu kan misalnya kita masuk pagi jam 7, siapnya jam 9 atau setengah 10 gitu kan. Sementara kan kalau masuk kedua itu kan setidaknya kan ada selangnya. Atau misalnya jam 11 atau itulah abang pergunakan sebagus-bagusnya. Abang gunakan waktu itu untuk istirahat abang. Jadi kalau misalnya abang udah pulang kuliah, abang langsung tidur, istirahat gitu. Nanti kan ada selang waktu kan kalau nunggu malam, habis itu loncat kerja gitu. Jadi intinya abang itu harus membagi waktu antara kerja dan kuliah dan kerja.
Jadi biar semua itu bisa dapat kedua-duanya. Abang tuh harus membagi waktu. Terus jadi itu abang harus membagi waktu antara kuliah dan kerja. Di antara waktu itu ada waktu seling buat abang istirahat sebentar, istirahatlah sebentar. Jadi saran dari saya, perbanyaklah beristirahat bang. Iya Pak, terima kasih atas sarannya. Sekarang saya mungkin dapat membagi waktu saya antara kerja dan kuliah. Baiklah, kita sudahi pertemuan kita hari ini dengan melapaskan Alhamdulillah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Why you always in the mood? Fuck around.